Oke, saya rekam aja, nanti mana tahu ada yang tidak ngerti bisa dibuka-buka lah rekamannya ini CC-nya ya kan. Baik, kita lanjut topiknya mengenai bisa gedekin konsep dasar pengujian hipotesis ya. Hipotesis. Jadi kalau hipotesis itu dalam konsep dasarnya yang perlu kita pahami adalah ada hipotesis dan persyaratan sebelumnya. Jadi ada pengujian hipotesis itu, tapi ada syarat sebelumnya gitu. Nah, nanti materinya ada hipotesis, kesalahan dan kekeliruan pengujian hipotesis, langkah-langkah. Nah, ini adalah ujinya. Ada uji normalitas, uji homogenitas, dan linearitas. Nanti kalau apa pelan-pelan saja, saya nggak akan bahas semua di sini. Nanti kita jelaskan saja dulu, kita pahami dulu apa itu hipotesis ya. Oke, saya lanjut. Hipotesis, jadi kalau hipotesis dalam bahasanya itu diambil dari bahasa, jadi kalau untuk dulu dikatakan hipotesis itu hipo, artinya kurang dari. Nah, kalau sudah bicara kurang dari berarti ada unsur di mana hipotesis itu bisa lebih kecil atau ya belum bisa dikatakan sebenarnya. Artinya ini kena kurang dari, ya lebih kecil sama dengan misalnya. Nah, sedangkan tesis adalah pendapat atau tesa. Nah, jadi pendapat di sini bisa kita katakan seperti wacana, ya wacana, atau boleh kita sebut juga sebagai gambaran atau prediksi, atau apa lagi yang sifatnya memang harus kita uji kebenarannya. Ini masih ada yang masuk, saya ini dulu ya. Oke, selamat bergabung yang masuk. Ya, kami lanjut ya. Yang baru masuk silakan bergabung. Oke. Maka untuk menguji itu kita harus gunakan, kenapa? Karena ini masih wacana, gambaran, ya kan, prediksi. Yang mana ini masih belum jelas nih. Atau kalau tadi pertandingan Piala Euro ya kan, nah, belum jelas nih. Kalau kemarin-kemarin itu belum jelas siapa pemenangnya. Tapi sekarang udah mulai nampak ada gambarannya, ya kan? Kenapa? Sudah ada pertandingan-pertandingan yang dilakukan. Misalnya kalau BNPT, nggak usah BNPT lah, atau hasil uji statistik, atau kalau kita bilang prediksi bahwasanya di 2024 itu gelombang tingkat pemilu itu sangat tinggi animo masyarakatnya. Nah, ini kenapa bisa ada hipotesis seperti itu? Wajar saja karena di sini ada pilkada, ya kan, ada pilcaleg, ada pilpres. Nah, ini gelombang animo masyarakat sangat tinggi di 2024. Maka kalau dalam ilmu politiknya 2024 ini merupakan pertarungan yang sangat tinggi. Nah, itu kalau kita bicara dalam ilmu statistik. Maka dalam konsep lain, untuk menentukan apakah dalam ilmu statistik ini bisa kita gunakan persamaan-persamaan atau hipotesis itu dapat kita uji kebenarannya, bisa kalau sifatnya masih real atau nyata. Tapi jangan diuji kalau yang tidak nyata ya. Hipotesis, lanjut ya. Hipotesis di sini dikatakan adalah suatu dugaan sementara. Ya, ingat. Di sini dikatakan adalah suatu dugaan sementara di mana suatu tesa sementara ini yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. Nah, ingat. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu.
Maka kebenaran hipotesis ini harus kita buktikan, harus kita uji. Ya, Frankly dan Whelan dalam bukunya pada tahun 1993 mengatakan hipotesis merupakan tentatif, reasonable, testinable, ya kan? Nah, yang mana semua ini adalah hal-hal yang harus kita buktikan. Nah, kita buktikan. Makanya kalau perempuan nih bilangnya ada laki-laki, "Dek, abang sayang sama Dek." Buktikanlah, nah, kan gitu ya kan? Kenapa? Karena harus kita buktikan. Sayang itu masih hipotesis yang harus kita buktikan kebenarannya. Jadi bukan berarti sayang itu adalah mutlak, tapi hal itu masih berupa hipotesis. Begitu juga dengan gambaran ini, hipotesis itu memang suatu hal yang masih dugaan sementara. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau hipotesis masih dugaan sementara. Oke, masih ada yang bergabung, kita aja. Sekarang, kalau kita anggaplah hipotesis itu masih dugaan sementara, maka hipotesis belum bisa dikatakan bernilai benar atau bernilai salah. Apa alasannya? Jadi alasannya ketika hipotesis belum bisa dikatakan benar atau salah, karena kita tidak tahu nilai kebenaran itu berada di posisi mana, maka harus kita buktikan gitu. Nah, jadi kalau di sini ada kebenaran dugaan. Jadi di sini ada kebenaran dugaan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah. Misalnya sekurang-kurangnya ada 3 tipe hubungan. Nah, hubungan yang pertama itu menunjukkan dapat dikatakan pengaruh, yaitu hubungan yang bersifat asimetris. Pengaruh. Hubungan yang berpengaruh itu bagaimana? Hubungan antara orang tua dan anak itu pengaruh. Orang tua bisa mempengaruhi anaknya, ya kan? Orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk arah yang lebih baik. Nah, sebaliknya, inilah yang dikatakan sifat hubungan yang masih bisa dikatakan hubungan yang kuat. Hubungan yang kedua itu adalah tidak menyatakan pengaruh, yaitu hubungan yang bersifat simetris. Nah, tidak berpengaruh nih. Contohnya bagaimana? Contohnya antara teman dan teman. Nah, ini bisa dikatakan tidak pengaruh juga kalau hubungan temannya tidak terlalu akrab, ya kan? Nah, atau hubungan ini tidak bisa menjadi hubungan yang berkesinambungan gitu. Tapi ada juga Pak teman yang bisa sangat mempengaruhi. Ada. Itu kalau dia sudah temanan sangat lama, ya kan? Dari mulai TK, SD, SMP, kuliah temanan terus. Nah, ini contoh nih. Nah, tapi walaupun itu ini tetap masih dianggap sebagai teman yang hubungannya simetris. Tipe ketiga adalah resiprokal, ya kan? Nah, ini lebih berbeda lagi artinya tidak terlalu berpengaruh hubungan ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ada 3 hubungan. Ada yang berpengaruh, tidak berpengaruh, bahkan sama sekali tidak berpengaruh. Oke, kalau kita lihat contohnya, di sini ada variabel X, ya, ada variabel X dan ada variabel Y. Di mana dalam variabel X dan variabel Y ini mengatakan bahwasanya variabel X ya mempunyai hubungan dengan variabel Y ya yang dapat dikatakan dengan pengaruh. Nah, jadi X ini mempengaruhi Y, ya kan? X ini mempengaruhi Y. Maka dalam konteks ini hubungan ini dikatakanlah hubungan yang pertama. Nah, variabel X ini kuat. Nah, variabel Y ini tidak terlalu kuat atau lemah. Jadi sehingga bisa mempengaruhinya. Atau nilai di sini bisa mempengaruhi nilai di sini. Contoh, misalkan kalau kita dalam tabel nilai ya kan, nilai ini KKM, ini nilai. Kalau KKM-nya misalnya 80, maka nilainya 70 ini tidak akan tidak lulus.
Artinya, kalau ini variabel X, ini variabel Y, variabel X ini mempengaruhi si variabel Y. Karena KKM, kriteria ketuntasan minimal itu 80, sementara nilai seseorang itu hanya 70, maka otomatis dia tidak akan lulus. Itulah yang dimaksud dengan variabel X mempengaruhi variabel Y. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya saya lanjut. Oke, hubungan simetris tidak menunjukkan pengaruh, ya, dan biasanya dilambangkan dengan garis sedikit melengkung. Oke, nah ini kalau dia tidak berpengaruh tadi, maka akan digambarkan dengan garis yang sedikit melengkung. Nih. Ini buktinya karena dia tidak berpengaruh. Hubungan di atas menjelaskan bahwa variabel I mempunyai hubungan dengan variabel I2, tetapi tidak diinterpretasikan variabel I mempengaruhi variabel I2. Nah, I1 ini tidak mempengaruhi variabel I2. Apa ini? Di sini di variabel I pertama ini adalah padi. Ya, di variabel I2 ini adalah kedelai. Kalau kita ambil konteksnya, dua-dua ini adalah merupakan tumbuhan. Ini tumbuhan. Tetapi ini tidak mempunyai pengaruh. Artinya dia sifatnya simetris, mempunyai hubungan. Ada hubungannya sama-sama tumbuhan, tetapi tidak mempengaruhi gitu. Ya silakan saja padi mau ditanam, tanamlah. Kedelai mau ditanam, tanamlah. Toh padi dan kedelai ini tidak bisa hidup pada tanah yang sama. Padi lebih cenderung bisa hidup di sawah, artinya yang berair. Kalau kedelai ini kering tanahnya, nggak boleh berair kali, kalau nggak nanti busuk. Ini belum Ami itu loh. Apa yang belum? Tadi. Matikan makanannya. Mikirin ibu semua. Ini ya. Dua kali deh tuh. Ya bu, dibayar. Nih ya, parahnya nih ya. Sudah? Maaf. Ya apa? Kita anggap itu iklan ya kan. Saya pun asik kali ini jelasinnya. Baik, saya lanjut ya. Oke. Hubungan yang ketiga itu reciprocal adalah hubungan saling memperkuat masing-masing. Ini jadi masing-masing memperkuat. Jadi tidak ada dikatakan dia hubungan yang sifatnya mempengaruhi atau gimana, enggak. Tapi dia saling memperkuat. Nah, contoh di sini, kalau kita katakan dia adalah hubungan saling memperkuat masing-masing variabel pada langkah berikutnya, misalnya variabel X motivasi belajar dan variabel Y adalah hasil belajar. Nah, jadi kalau motivasi, ini lebih memperkuat variabel-variabel tersebut. Apa hal yang membuat seseorang itu bisa belajar lebih baik? Karena ada motivasi. Motivasi ini ada dua. Ada intern dan ada extern. Kalau kita bicara motivasi. Nah, motivasi ini akan mempengaruhi yang namanya hasil belajar. Sebagai contoh, si Udin senang belajar matematika karena gurunya cantik, ya kan, senyumnya manis, ya kan, ngalah-ngalai gula lah pokoknya. Nah, itu contoh. Jadi si Udin itu senang kali belajar matematika. Si Udin kalau belajar matematika jadi lebih cerdas, jadi lebih bersemangat. Itu motivasi. Itu motivasi masuk ke dalam motivasi ekstern. Artinya motivasi ekstern itu motivasi dari luar, bukan dari dalam. Kalau motivasi dari dalam apa? Si Udin senang belajar matematika karena Udin mau belajar matematika karena Udin mau jadi peserta olimpiade. Apakah ini motivasi intern atau ekstern?
Ya, ini motivasi intern. Kenapa? Niat untuk menjadi peserta Olimpiade itu adalah niat dari dalam diri si Udin. Jadi, variabel ini saling memperkuat. Ya, variabel X-nya memperkuat X-nya, variabel Y-nya memperkuat Y-nya, sehingga sama-sama saling jalan. Ya, jadi variabel ini sama-sama berjalan. Baik, saya lanjut. Nanti rekamannya akan saya berikan. Oke. Jadi di sini ada keterangannya T1 adalah waktu dan pada periode pertama, T2 pada periode kedua, T3 waktu pada periode ketiga dan T4 waktu pada periode keempat. Dari contoh di atas, para pembaca dapat mengamati bahwa waktu permulaan memang variabel X1 mempengaruhi Y1. Artinya X1 ini, motivasi ini akan mempengaruhi hasil belajarnya. Tapi dikuatkan dulu nih di variabel X-nya. Tapi kalau motivasinya tidak ada, maka hasil belajarnya juga tidak ada. Motivasinya kuat, maka hasil belajarnya juga kuat. Seperti itu gambarannya. Beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Ya. Dalam pengujian hipotesis, nilai-nilai statistik, ya, nilai-nilai statistik yang dapat dibandingkan dengan kriteria tertentu sesuai dengan pola masing-masing. Apabila penelitian menggunakan analisis kebutuhan dengan rumus product moment correlation, maka peneliti hendaknya membandingkan nilai statistik yang didapat dengan tabel product moment correlation. Contoh, kekeliruan yang pertama yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kekeliruan yang kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Ini bisa keliru. Contoh nih, kenapa kita bisa katakan bisa keliru? Peluang untuk membuat kekeliruan tipe pertama ini dilambangkan dengan alfa, sedangkan kekeliruan tipe kedua dilambangkan dengan beta. Kekeliruan ini juga dengan taraf signifikan, maka besar alfa atau taraf signifikan yang dipakai peneliti ya dapat membuktikan hipotesis. Maka makin besar pula tingkat kekeliruan hipotesis, makin besar pula tingkat kekeliruan tipe 1 yang diambilnya. Sebaliknya, semakin kecil beta yang diambil, maka semakin besar pula kekeliruan tipe pertama. Umpamanya, peneliti mengambil alfa 0,05 atau 0,01 dengan alfa 0,01 atau taraf signifikan 1%. Ya, 1%. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat kekeliruan itu yang tadinya hipotesisnya harusnya diterima jadi ditolak. Yang seharusnya hipotesis itu menerima tapi ditolak gitu. Atau sebaliknya menolak tapi diterima gitu. Maka ini kekeliruan yang sifatnya terjadi karena ada proses penggunaan antara alfa dan beta, ya, antara alfa dan beta. Maka penggunaan ini yang perlu kita pahami adalah menggunakan rumus itu dengan signifikan yang benar-benar atau yang tepat. Jadi kita lihat gini. Misalnya kalau dalam hipotesis itu ya ada kalau dia dikatakan hipotesisnya benar, ya kesimpulannya maka diterima hipotesis atau ditolak hipotesis, jadi tidak ada kekeliruan, maka kekeliruan tipe 1. Hipotesis benar, ya kesimpulannya kita terima hipotesisnya ini, maka tidak ada kekeliruan. Oke, tapi hipotesis yang benar kita tolak hipotesisnya, maka ini terjadi kekeliruan. Paham sampai di sini? Maksudnya gini. Contoh kasus gini. Menurut BNPT, ya,
sebuah pesawat akan terjadi kecelakaan apabila tidak adanya perawatan yang dilakukan secara signifikan, ya, atau secara berkesinambungan, atau secara teratur. Kenapa? Karena pesawat ini adalah teknologi yang memang harus terus diperhatikan perawatannya. Itu menurut data BNPT. Hipotesis yang disampaikan BNPT ini benar, maka kita bisa terima hipotesis ini. Jadi tidak ada kekeliruan. Tapi dalam hipotesis yang disampaikan BNPT ini benar, ada yang menyimpulkan, oh salah. Pesawat itu nggak usah dirawat secara rutin. Jadi tetap bisa baik, tetap bisa berjalan secara signifikan. Ditolaknya hasil yang sudah benar. Atau hal yang benar itu ditolaknya, disangkalnya. Maka ini terjadi kekeliruan. Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis yang benar tapi ditolak hipotesisnya, maka akan terjadi sebuah kekeliruan. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Biar jangan buat bingung, saya kasih contoh nanti sedikit saja. Kita bahas dulu tentang hipotesis dulu hari ini. Jadi biar jangan bingung. Nah, misalnya nih gini. Hipotesis. Bentuk hipotesis disusun dengan menentukan teknik, ya. Dengan menentukan teknik analisis yang dipakai dan bagian berikut membentuk pengujiannya. Misalnya, hipotesis tidak ada perbedaan kemampuan mahasiswa yang diajar dengan metode diskusi dan metode ceramah. Ini kan hipotesis. Nah, dalam hipotesis ini mengatakan tidak ada perbedaan itu kemampuan mahasiswa yang diajar dengan metode diskusi dan metode ceramah. Nggak ada. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ini adalah hasil penafsiran atau hasil gambaran, ya kan? Maka tidak ada perbedaan itu. Sehingga dalam hipotesis ini perlu disampaikan ini hipotesis bisa benar bisa salah gitu. Maka hipotesis ini adalah hipotesis nihil dan dapat diolah dengan rumus t-test atau uji tes dengan menentukan signifikansi alfanya sama dengan 0,05. Maka hasil T0 yang diobservasi dibandingkan dengan T-tabel sesuai dengan daerah kritik. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang dimaksud dengan daerah kritik. Ya. Ditetapkan seandainya hasil belajar, ya. Seandainya hasil belajarnya tadi adalah T0, maka lebih kecil dari harga T pada daerah kritik. Maka hipotesis tersebut kita terima. Apabila lebih besar, maka hipotesisnya harus kita tolak. Nah, jadi gini, kapan saatnya hipotesis itu bisa diterima dan hipotesis bisa ditolak? Ya. Kapan saatnya hipotesis diterima dan hipotesis ditolak? Ketika hipotesisnya diterima, maka H0 ini diterima. Nah, ketika hipotesis benar, maka H0 diterima. Tapi kalau hipotesisnya tidak benar, maka ada H1. Ini dikatakan H alternatif. Maka ini kalau dia ditolak. Ya, ditolak. Kapan saatnya dia ditolak dan diterima? Nah, ini dia. Ketika hipotesisnya ini bernilai benar, maka H0 diterima. Tapi kalau hipotesisnya bernilai salah, maka H1 ini jadi ditolak. Paham sampai sini? Jadi menentukan hipotesis itu ada dua. Jadi kita tentukan hipotesisnya, maka bisa H0 dan H1. Ini Zoom saya nggak upgrade nih, jadi kemungkinan mati. Nanti saya sambung lagi ya. Yang
berbayar sudah habis masa pakai berbayar, sama aja. Nanti jadi lebih lama lagi. Jadi ini saya pakai yang gratis nih Mas Ian. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang mana yang dikatakan daerah kritis? Ini daerah kritis. Ini daerah kritis. Jadi pengujian itu ada 3. Yang pertama, uji dua pihak. Ya, pihak kiri dan kanan. Yang kedua, uji satu pihak. Pihak kanan misalnya. Yang ketiga, uji satu pihak. Ini pihak kiri. Nah. Ini yang pertama, ada pihak kanannya. Ini dia, ada pihak kiri. Yang berikutnya ada pihak kiri. Baru ada pihak kanan. Nah, jadi masing-masing ini kurvanya berbeda. Ini kurva normal. Ya, kurva normal itu bentuknya ada bukit, ada lembah. Jadi, nah gini. Jadi kalau dia kurva normal seperti ini. Ini bukitnya, ini lembah. Maka dalam konteks ini yang kita gunakan adalah kurva normal. Nanti nilainya adalah juga nilai normalitas. T-tabelnya adalah T normalitas. Nanti saya akan coba lihat ada tabelnya. Jadi kalau ada waktu saat ini sesinya mati saya kasih ya. Inilah yang kita gunakan. Ujinya uji normalitas. Maka tabelnya tabel distribusi normal. Maka konteksnya ini adalah sistem variabelnya ini, sistem ujinya ini uji dua pihak. Atau uji satu pihak, pihak kanan, atau uji satu pihak, pihak kiri. Kalau uji dua pihak, maka kanan dan kiri. Apa bedanya uji dua pihak, pihak kanan dan pihak kiri? Bedanya nanti pada pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis itu akan membandingkan kedua buah pihak. Pihak kiri dan pihak kanan. Maka dalam konteks ini, kedua belah pihak itu harus membuat suatu persamaan. Jadi untuk pengujian hipotesis itu kita uji dalam pihak-pihak yang sifatnya adalah menentukan benar atau tidaknya ini. Ini udah semua nih masuk saya lihat. Oke, yang lain saya lanjut ya. Oke, maka kalau seperti itu kita lihat nih. Uji dua pihak, ya. Ini dua jenis makanan diberikan pada ternak secara terpisah dalam jangka waktu tertentu. Ingin diketahui makanan mana yang lebih baik bagi ternak tersebut. Jenis 1 diberikan 10 ekor ternak, tambah berat badannya sebagai berikut. Ya, ini contoh ini. Oke. Saya ini dulu, nanti saya kasih linknya lagi ya, biar jangan nanti mati di tengah. Oke, saya stop dulu.